Dawuh kang wus sinabda pungkasing prahara danyang sabda palon naya kenggo ngendika yen wus ditiwanci bakal kesuwun bali jayaning Nuswantara mawa pratandha. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, saat ini alam sedang memberikan berbagai informasi yang syarat dengan makna, bagaikan genderang yang ditabuh yang menandai lakon gumlaring jagat anyar akan segera dimulai. Alam sedang bersih-bersih diri. Sangatlah bijak bila kita memahami semua ini sebagai bentuk peringatan dari alam agar kita menghormati alam dan para leluhurnya. Hentikan perilaku yang merusak alam, hentikan perbuatan menghina kearifan lokal. Berhentilah menjadi generasi yang durhaka dengan cara menyadari bahwa yang paling utama adalah berbakti kepada leluhurnya sendiri, bukan kepada leluhur bangsa asing. Sadarilah bahwa kita ini adalah generasi anak keturunan dari para leluhur yang hebat, para leluhur agung yang telah merintis bangsa besar ini. Menjadi generasi yang durhaka dengan perbuatan menginjak-injak martabat bangsanya sendiri, yang meremehkan dan menghina leluhurnya sendiri, dan menganggap kearifan lokal sebagai pedoman hidup yang jahat dan sesat. Tidak selamanya Anda bisa melakukan semua perbuatan itu seenak dan semaunya sendiri, karena semua itu ada batas waktunya. Artinya, jika kontraknya sudah habis, maka kekuatan alam tidak akan menahan diri lagi untuk bersabar melihat ulah para generasi penerus yang durhaka. Para spiritual power yang ada di Nusantara akan mengekspresikan daya kekuatannya untuk menampar generasi penerus yang telah lama lupa diri dan lupa akan jati dirinya. Air laut akan bergolak dan mengganas. Gunung-gunung akan meletus mengeluarkan material vulkanik yang suci untuk mensucikan alam. Sang Mahameru telah mengingatkan pada umat manusia bahwa Jawa Dwipa dan Nusantara inilah tempat yang sakral dan suci yang sesungguhnya ada di planet bumi, tempat bersemayam jagat Dewa Batara dan para leluhur-leluhur besar, tempat di mana banyak bertaburan tempat-tempat sakral yang menjadi penghubung kekuatan spiritual antara makhluk level bawah, makhluk level tengah, dan makhluk level atas. Dan salah satunya adalah Gunung Semeru dengan Kawah Junggring Saluko, tempat di mana kaki Lurah Semar Sang Hyang Ismoyo bersemayam, dan puncak Kayangan Mahameru sebagai persemayaman Sang Hyang Pasopati. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada siapapun yang merasa telah lupa dengan leluhur dan nenek moyangnya untuk kembali ke jiwa asalnya yang lebih menyatu dan berselaras dengan bumi pertiwi Nusantara. Mari kita sucikan jiwa-jiwa yang telah tercabik oleh pola pikir sesat, oleh cara pandang yang sempit dan fanatisme golongan, sehingga gagal memahami apa sejatinya hidup ini. Untuk mensucikan dan memulai semua itu dengan cara yang cukup sederhana, yakni bukalah pola pikir Anda yang seluas-luasnya, seluas jagat raya ini. Maka Anda akan keluar dari belenggu fanatisme yang tidak lain adalah penjara kebodohan yang telah memakan banyak korban jiwa umat manusia. Kembalikan jiwa-jiwa Nusantara ke dalam diri kita, karena kejayaan Nusantara akan muncul dengan sendirinya
di saat mana para generasi penerus bangsa telah merdeka lahir dan batinnya. Gejolak alam belum akan mereda, justru sebaliknya akan semakin intensif, terutama dalam sepekan terakhir ini. Kita semua bisa merasakan cuaca dan iklim yang sangat janggal. Kadang kita merasakan hawa yang membuat kita gerah dan bisa membuat keringat keluar. Namun di saat yang bersamaan kita juga merasakan hawa yang dingin. Dalam Sabtu pekan terakhir ini, saya mencoba untuk mengikuti irama alam agar supaya saya bisa lebih memahami pesan-pesan apa yang akan disampaikan oleh alam kepada seluruh makhluk hidup. Di saat udara terasa dingin, saya coba mengenakan jaket. Namun demikian, sebentar saja mengenakan jaket, sudah muncul rasa gerah dan keringatan. Udara terasa dingin, namun anehnya justru membuat badan terasa gerah. Fenomena seperti ini saya pahami sebagai munculnya gejolak alam dari beberapa elemen alam, katakanlah elemen air dan elemen api yang saling berebut dominasi. Sehingga ramalan BMKG pun sering dibuat meleset. BMKG selalu mengingatkan risiko adanya La Nina yang bisa membuat curah hujan yang lebih banyak dari rata-rata normal pada musimnya. BMKG juga sering mengingatkan kemungkinan terjadinya hujan deras yang disertai dengan badai angin dan badai petir. Namun apa yang terjadi selama terutama satu pekan yang lalu? Justru tampak curah hujan berkurang dari yang seharusnya terjadi pada periode bulan November dan Desember, yang normalnya curah hujan sangat tinggi. Bahkan hawa panas terasa lebih intens terjadi. Namun hawa panas ini berasal dari sumber yang sangat kompleks. Bukan hanya berasal dari induksi tektonik, tetapi juga berasal dari elemen api yang di kulit terasa membara seperti kita berdiri di dekat kobaran api. Sedikit berbeda dengan panas akibat induksi tektonik yang terasa gatal dan perih di kulit serta tidak menimbulkan keringat. Hawa panas kali ini dapat menimbulkan keringat, tetapi kadang-kadang terasa juga gatal dan perih di kulit. Ini artinya kita sedang menyaksikan adanya potensi fenomena alam yang berupa gempa bumi dan letusan gunung api. Induksi energi tektonik mampu menghalau proses terjadinya mendung dan hujan, dan hawa panas yang keluar dari kawah gunung api yang akan meletus mampu menyebar mengikuti kemana arah angin dengan radius bisa mencapai ratusan hingga ribuan kilometer. Kadang cuaca sangat gerah, terik matahari, tetapi mataharinya pun tampak redup. Sedangkan hujan tidak stabil. Sesekali terlihat angin bertiup kuat, tetapi seringkali suasana alam seperti sunyi membeku dalam keheningan. Situasi dan kondisi ini benar-benar membingungkan dan membuat gelisah banyak orang yang tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Meskipun ini sudah terjadi letusan, tetapi menurut saya pribadi sebaiknya tetap harus meningkatkan kewaspadaan, karena selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehwiloso, saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang Gunung Semeru yang baru saja meletus pada sore hari tadi, yang tercatat mulai ada gerakan pada pukul 14:47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 20 mm.
Adapun menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang sampai saat ini masih terus melakukan pendataan terkait jumlah kerugian material akibat dari keluarnya awan panas dari Gunung Semeru, tercatat pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat terjadi luncuran awan panas yang mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapeturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sampai dengan malam ini, kerugian material juga belum bisa diidentifikasi secara pasti. Namun jika melihat dari berbagai video yang ada di YouTube, saya kira dampaknya akan mengejutkan ya. Mungkin di luar bayangan, karena apa? Erupsi Gunung Semeru itu sudah terjadi di sore hari dan kemudian terjadi hujan yang cukup lebat di wilayah sekitar Gunung Semeru, sehingga tidak begitu kelihatan seperti apa dampak yang diakibatkan oleh letusan Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021. Namun demikian, saya tetap berharap mudah-mudahan untuk korban jiwa, yang saya dengar sudah ada yang jatuh korban jiwa, mudah-mudahan tidak bertambah, dan bagi masyarakat yang terdampak atau sakit, mudah-mudahan segera mendapatkan pertolongan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak yang berwenang, dan semoga diberikan ketabahan, kekuatan untuk melewati keadaan yang sulit ini. Beberapa waktu lalu, terutama pada bulan Oktober, saya pernah sampaikan melalui YouTube sebelumnya bahwa ada perintah dan atau dawuh dari Sang Hyang Pasopati mengingat adanya potensi bencana besar yang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama. Di antaranya adalah memang seperti yang kita saksikan bersama, itu terjadi pada 4 Desember, letusan atau erupsi Gunung Semeru yang bisa dikatakan cukup mengejutkan karena memang kurang intens dalam hal informasi yang diperlukan oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat kurang siap untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Meskipun demikian, kita tidak perlu menyalahkan berbagai pihak ya, karena ini kadang memang alam itu berkehendak secara misterius atau penuh dengan rahasia, sehingga dalam beberapa video kita bisa melihat orang berlari-larian menjauh dari kejaran awan panas Gunung Semeru. Ini juga menandakan bahwa masyarakat memang tidak siap atas kejadian erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember. Dan perlu kita ketahui bahwa pos pengamatan dari gunung api di Semeru ini hanya minim sekali, karena mungkin hanya terdapat satu saja, yaitu di pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Di sana warga masyarakat merasakan getaran banjir lahar atau guguran awan panas yang tercatat mulai pukul 14:47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 20 mm. Menurut catatan yang dihimpun oleh PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. Meskipun ini sudah terjadi letusan, tetapi menurut saya pribadi sebaiknya tetap harus meningkatkan kewaspadaan, karena pola-pola perilaku gunung api itu memang sulit ditebak dan bisa saja setiap saat karakternya akan berubah. Ya, sebagai contoh yang terjadi pada hari kemarin itu tanggal 4 Desember itu cukup mengejutkan warga maupun pengamat gunung api, karena tahu-tahu terjadi erupsi yang sedemikian besar padahal Gunung Semeru sendiri masih dalam status level 2. Nah, saya di sini akan menyampaikan seperti biasa, saya menggunakan perspektif spiritual, terutama perspektif spiritual Jawa. Pada bulan Oktober akhir itu beliau Sang Hyang Pasopati, yaitu entitas luhur, entitas kadewatan yang menjaga Gunung Semeru itu sudah memberikan warning atau peringatan serta memberikan dawuh atau perintah untuk melakukan ritual di pertapaan Kembang Lampir. Jadi itu meringankan sekali, kami tidak usah perlu
naik ke Gunung Semeru untuk melakukan atau untuk melaksanakan dawuh dari Sang Hyang Pasupati, tapi beliau memberikan keringanan, cukup melaksanakan ritual di pertapaan Kembang Lampir. Dan hari ini memang terjadi mara bahaya itu, dan kita harus tetap waspada. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar supaya tidak buru-buru tenang, karena mentang-mentang Gunung Semeru sudah meletus terus kemudian kemungkinan akan selesai. Justru saya mengajak untuk lebih waspada, karena ya seperti yang terjadi di Gunung Merapi pun kadang seperti itu, sulit ditebak. Pada saat kita lihat tim pemantau gunung api itu melihat itu, ya sepertinya gunung sedang dalam kondisi yang cukup tenang, tapi ya nyatanya tahu-tahu terjadi erupsi seperti itu, sehingga korban material, korban jiwa kadang sulit untuk dihindari. Nah, pada saat tadi kejadian pukul 14:47, kemudian berlanjut sampai pukul 15 sampai hampir pukul 16. Saat itu posisi saya di Jogja itu mendengar seperti suara orang menembangkan mantra atau berdoa dengan kitab ya. Itu mirip seperti suara sedulur-sedulur di Bali saat berdoa atau melantunkan tembang-tembang mantra. Nah, tadi waktu kejadian itu yang mendengar bukan hanya saya saja, tetapi istri saya juga mendengar, dan mungkin anak saya yang lain juga mendengar. Tetapi tadi jelas pada jam berapa tadi ya, sekitar jam 5:30 ya, terutama pada saat tadi Mbah Rono berbicara di TV One. Nah, saat itu kami mendengar suara-suara tembang mantra itu, dan saya yakin itu suara dari Sang Hyang Pasupati, karena memang suaranya seperti tadi yang saya dengar. Jadi saya kalau menyangka atau mengira itu sebagai Sang Hyang Pasupati yang melantunkan kalimat mantra seperti itu, ya sudah bukan sesuatu yang aneh atau ganjil, karena memang tempat kekuasaan beliau itu untuk menjaga, untuk ngerso Gunung Semeru. Dan untuk beberapa waktu ini kami melihat juga bahwa kemungkinan Laut Selatan Jawa itu bergolak lagi, artinya ombaknya besar menjadi rob, atau ya bisa dikatakan ombaknya akan meninggi hingga beberapa meter. Bahkan di Cilegon sendiri, di pantai-pantai wilayah Anyer, pemerintah sudah mengimbau kemungkinan terjadi gelombang tinggi ya, sekitar bisa sampai mencapai 8 meter. Itu kata dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari BMKG. Sekalipun saat ini kondisi Laut Selatan Jawa itu masih relatif normal, tetapi saya perlu untuk menghimbau untuk sedulur-sedulur yang bermain di pantai selatan Jawa, sedang berlibur di sana, atau memang tempat tinggalnya di sana, supaya mewaspadai kemungkinan besar akan terjadi gelombang yang cukup ekstrim ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi tidak ada korban jiwa. Kemudian saya juga akan menyampaikan bahwa kemarin pada saat kami melakukan perjalanan dari Kota Gede kemudian pulang lagi ke rumah, nah saat itu Ki Juru Martani itu mengikuti kami, kemudian berada dalam satu mobil. Beliau Ki Juru Martani itu juga cerita-cerita banyak ya. Tadi pas pulang dari Kota Gede, kemudian di tengah jalan kami melihat awan pertanda. Nah, lagi-lagi ini awan pertanda, tetapi awan pertanda itu lebih mirip ke garis-garis atau terlihat seperti tanah yang menganga, celahnya lebar sekali, dan kalau dihitung itu ya ada kalau nggak salah 4, 5 sampai 6 garis. Jadi itu merupakan gambaran ya yang terjadi di bawah sana. Itu ada celah, sepertinya itu celah yang berada di kedalaman tanah atau di Laut Selatan Jawa. Di beberapa titik, setidaknya tadi ada 4 titik kan, ada 4 lajur gitu ya, dan itu semua adalah bentuk tanah yang pecah ya, atau menciptakan gate atau celah yang besar, sehingga jika sewaktu-waktu celah itu runtuh atau bergeser ya bisa menekan air dari dasar laut itu untuk ke atas menjadi seperti ya bisa dikatakan tsunami lah begitu. Untuk lebih jelasnya ini videonya akan saya tampilkan pada para pemirsa seperti ini, dengan harapan apa yang saya tampilkan ini sebagai sebuah sastra jendro
atau ilmu tentang jagat raya ya. Termasuk di dalamnya adalah ilmu titen untuk melihat potensi kemungkinan terjadi mara bahaya yang bersumber dari unsur alam. Untuk itu para pemirsa silahkan mencermati video berikut ini. Mudah-mudahan ini juga akan berguna sebagai pembelajaran terhadap panjenengan semua yang tertarik pada spiritual Jawa, khususnya tentang ilmu titen atau ilmu atau seni untuk membaca bahasa alam. Para pemirsa, kita kembali pada pelajaran tentang ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu untuk membaca fenomena atau bahasa alam. Karena alam selalu rutin dan rajin memberikan sinyal-sinyal yang bisa dipahami sebagai suatu bahasa, karena di dalamnya mengandung makna dan bersifat informatif akan apa yang terjadi dan akan terjadi. Seperti yang sekarang Anda lihat di atas sana, itu di sebelah kiri papan petunjuk arah itu ada garis-garis awan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ini malah 7 ya. Ini menunjukkan suatu indikasi bahwa akan terjadi suatu mara bahaya. Bagaimana mara bahaya? Ini saya jelaskan bahwa apa yang terjadi atau sedang terjadi di permukaan bumi, di bawah laut, itu kadang-kadang muncul tercermin di langit ya, berupa konfigurasi awan, bahwa di situ mencerminkan adanya celah atau sesuatu yang terjadi di bawah tanah yang berupa celah lempeng bumi. Jadi bisa dikatakan ini sebagai cerminan apa yang sedang terjadi di bumi atau di tanah ini, di ground. Nah, di situ menggambarkan adanya lempeng bumi yang sudah membuka atau menjadi celah besar, dan ini sebagai efek dari pergerakan dan pergeseran lempeng bumi, dan kemungkinan suatu waktu akan menjadi gempa yang cukup besar. Jadi dalam ilmu titen ini akan tampak bahwa di bawah sana itu mencerminkan suatu kejadian, atau bisa dikatakan bahwa dalam ilmu titen apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di bawah laut, di daratan, di bawah tanah itu bisa tercermin di langit dan membentuk konfigurasi awan yang bisa dilihat dan dinilai sebagai suatu pertanda fenomena alam yang akan terjadi. Nah, di sini walaupun ini langit di arah barat, tetapi belum tentu bahaya ini ada di wilayah barat. Tetapi menurut saya pribadi, ini yang berisiko seperti ini ada di sepanjang selatan Pulau Jawa, terutama di wilayah selatan Pacitan, kemudian wilayah selatan Kebumen, selatan Pangandaran, dan sekitar Selat Sunda hingga Sukabumi. Kemudian juga di sekitar selatan Jawa Timur ya, seperti daerah Jember dan Malang. Jadi jika sewaktu-waktu celah ini kemudian runtuh atau bergeser, akan menimbulkan goncangan tektonik sehingga menimbulkan gempa bumi. Jika gempa bumi ini cukup besar yang memenuhi syarat untuk membangkitkan gelombang air laut, maka bisa men-trigger bencana sekunder berupa tsunami. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sedulur semua. Semoga dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.